Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah sang pemilik alam semesta yang tidak pernah bosan berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh penjuru alam. Kepada kita sangat banyak nikmat dan rahmat yang masih kita nikmati hingga saat ini. Kita hadir melaksanakan salat zuhur berjamaah di ruangan masjid yang agung dan mulia ini adalah berkat rahmat dan nikmat dari Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita bersyukur kepadanya, maka salah satu bentuk dari rasa syukur itu menunaikan kewajiban salat berjamaah pada hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Hari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama disebut dengan Sayyidul Ayyam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, khairu yaumin tula'at fihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu hari yang agung dan mulia? Wa fihi khuliqa Adamu alaihi salam. Karena pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan dimasukkan Nabi Adam itu ke dalam surga juga pada hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha, Nabi Adam dikeluarkan dari surga pun pada hari Jumat, kata Rasul. Kemudian wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah, dan tidaklah berdiri hari kiamat itu illa fi yaumil jumu'ah, kecuali terjadi pada hari Jumat. Maka hari Jumat itu hari yang diagungkan dan dimuliakan. Sayyidul ayyami yaumul jumu'ah wa a'zamuha indallah ta'ala. Hari Jumat itu adalah hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu disebut dengan hari yang sangat mulia dan agung. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain dari hari Jumat, ada juga 2 hari yang disebutkan juga oleh Rasulullah dalam hadisnya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru ma yasumul isnain wal khamis. Rasulullah itu sering berpuasa di hari Senin dan hari Kamis.
Wa qila lahu, kemudian ditanyakan orang kepadanya, kenapa engkau banyak puasa di hari Senin dan Kamis itu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal a'mala tu'radu kullasnain wa khamis. Sesungguhnya setiap amal akan dilaporkan dan dipersembahkan kepada Allah itu pada setiap hari Senin dan hari Kamis, kata Rasul. Itulah sebabnya aku banyak berpuasa di hari Senin dan Kamis itu. Wa yaghfirullah, dan Allah juga berkenan mengampunkan dosa likulli muslimin wa likulli mu'min. Allah juga berkenan mengampunkan dosa orang-orang muslim dan dosa orang-orang yang mukmin, kecuali mereka yang bermusuhan, kata Nabi. Ini hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, su'ila an saumi yaumil isnain, ya Rasulullah, mengapa engkau banyak berpuasa di hari Senin? Apa jawab Rasul ketika itu? Faqala zaka yaumu wulidtu fi. Aku banyak berpuasa di hari Senin itu karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan ke dunia ini. Wa unzila alayya fi, dan hari Senin itu juga, kata Rasul, Al-Quran pertama kali diturunkan kepadaku, dan aku dilantik menjadi Rasul juga pada hari Senin. Itulah sebabnya aku berpuasa pada hari Senin. Ma'asyiral muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Hari Senin ini adalah hari yang mulia dan agung. Karena hari ini di tanggal 12 Rabiul Awal ini, hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hari ini adalah hari beliau dilahirkan, di hari Senin itu. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita bersyukur kepada Allah, kita hadir di hari yang agung dan mulia ini, di bulan Rabiul Awal, di hari Senin ini, salat zuhur berjamaah di Masjid Agung Nurul Iman ini. Semoga kita kembali menjadi umat yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah manusia pilihan. Yang memilih itu Allah Azza wa Jalla. Di antara semua manusia yang ada di alam ini, maka Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Sampai-sampai Allah yang memuji dan mengakui kemuliaannya itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat agung dan mulia. Bahkan sampai-sampai Allah katakan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semua alam semesta ini. Jadi yang mendapatkan rahmat itu ketika Nabi itu dilahirkan bukan manusia saja, kata Allah. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini mendapatkan rahmat dari Allah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka kita jadikan Rasul itu sebagai teladan dalam kehidupan kita. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasul itu? Pertama, kejujuran dan kebenaran beliau itu. Beliau adalah manusia yang paling jujur. Bahkan kejujuran Nabi itu diakui oleh lawan dan kawan. Beliau juga menyampaikan dalam hadisnya, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu membawa kepada kebaikan-kebaikan.
wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu, kejujuran itu membawa kamu kepada surga. Bukankah semua kebaikan ini berasal dari kejujuran? Andaikan semua manusia ini jujur, maka selamat sentosalah kehidupan di alam semesta ini. Maka pesan yang hendak disampaikan oleh Rasul, hei semua umatku, jujurlah kalian. Apapun profesi kalian, menjadi seorang anak, jadilah anak yang jujur. Menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat-pejabat yang jujur. Menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin-pemimpin yang jujur. Menjadi seorang hakim, jadilah hakim-hakim yang jujur. Karena tidak ada semua kebaikan itu yang bisa dirasakan dan didapatkan melainkan berawal dari sebuah kejujuran. Sebaliknya kata Rasul, wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan dusta itu membawa kepada perbuatan curang. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Setiap kecurangan-kecurangan yang kamu lakukan menghantarkan kamu kepada neraka. Neraka itu bukan hanya di akhirat, dunia ini pun ada neraka. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, jujurlah kalian kata Rasulullah, seperti aku jujur. Maka perbuatan jujur dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Hari ini kiranya orang-orang jujur ini termasuk manusia-manusia langka di alam semesta ini. Maka kalau ingin kita bersama dengan Rasulullah, ikutilah karakter dan sifatnya. Jujurlah dalam setiap kehidupan kita, apapun profesi kita. Maka jujur menjadi pilihan hidup kita. Kemudian yang kedua, apa yang membuat Rasul itu bagus dan untuk diteladani? Beliau adalah orang yang paling cerdas. Beliau adalah orang yang paling pintar. Beliau orang yang bijaksana. Satu kali di usia 35 tahun, 5 tahun sebelum dilantik menjadi nabi, terjadi banjir besar di Makkah. Maka ketika itu semua orang bersepakat untuk bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Dengan kepintaran Rasulullah, maka Rasulullah berhasil meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya tanpa ada pertikaian dan perpecahan. Inilah mungkin kultum zuhur yang dapat kita sampaikan. Semoga kita dapat menteladani Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.